produktivitas kita akan meningkat. Dan kalau produktivitas kita sudah meningkat, kita akan mempunyai sebuah daya saing. Karena produktivitas akan memunculkan sebuah daya saing. Yang kedua, yaitu masalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pemerataan. Percuma pertumbuhan ekonomi baik kalau pemerataan itu tidak ada. Oleh sebab itu ke depan, pemerataan akan menjadi sebuah perhatian bagi kami berdua, Jokowi dan JK. Pembangunan yang seperti apa yang ingin kita lakukan? Pembangunan koperasi, pembangunan UMKM, pembangunan pasar tradisional, pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi maritim, serta industrinya. Dan juga pembangunan yang dimulai dari daerah, pembangunan yang dimulai dari desa, dan infrastruktur. Inilah yang kami maksud sebagai jalan kebaikan yang akan membuat rakyat semakin sejahtera, yang akan membuat ekonomi kita kokoh dan berdaya saing tinggi sehingga ekonomi Indonesia betul-betul ekonomi yang berdikari. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Joko Widodo. Kini kami berikan kesempatan kepada Bapak Prabowo Subianto untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktunya sama, 4,5 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara moderator, Saudara Joko Widodo, calon presiden nomor 2. Malam ini kita membahas pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kita mengerti bahwa tujuan kita bernegara adalah untuk mencapai kemakmuran bersama. Masalahnya adalah bagaimana mencapai itu. Banyak program indah, bagus. Kita harus begini, kita harus begitu. Kita harus membangun ini, membangun itu, pendidikan gratis, kesehatan gratis dan sebagainya. Masalahnya dari mana uangnya? Dari mana sumber daya untuk kita pakai, untuk kita tumbuhkan kesejahteraan itu. Saudara-saudara sekalian, pada 7 September tahun yang lalu, Ketua KPK kita menyatakan bahwa kebocoran dan kehilangan kekayaan negara dari Republik Indonesia 1 tahun adalah 7.200 triliun. 1 tahun. Tim pakar kami menggunakan angka 1.000 triliun yang hilang. 1.000 triliun saja sudah fantastis, sudah luar biasa besarnya. Disinilah rencana kami, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, manakala kami menerima mandat dari rakyat Indonesia, ini sasaran kami. Kami ingin menutup kebocoran 1.000 triliun itu. Kami ingin menghemat, kami ingin memangkas, dan kami ingin mengalihkan yang 1.000 triliun bocor, kita alirkan untuk membangun ekonomi kerakyatan. Ekonomi untuk rakyat Indonesia, bukan rakyat untuk ekonomi. Kita ingin sekarang mengalirkan dana bukan dari desa ke kota, ke ibu kota, tapi dibalik dari ibu kota turun ke desa. Saya telah menandatangani deklarasi bahwa manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan alokasikan 1 miliar rupiah minimal 1 tahun untuk tiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Kita akan alirkan dana dari ibu kota turun ke rakyat Indonesia. Kami akan dalam 5 tahun meminimalkan korupsi dari APBD dan APBN. Kami akan naikkan penghasilan rata-rata rakyat Indonesia 2,5 kali lipat. Dari sekarang 3 juta per bulan menjadi 6 juta per bulan di ujung 5 tahun kami. Kami akan menambah sawah 2 juta hektar. Kami akan menambah
2 juta hektar untuk bioetanol. Kami akan membangun 3.000 km jalan raya, 4.000 km kereta api, 8 pelabuhan. Kami akan membuat bank tani dan nelayan, dan bank koperasi, dan juga lembaga tabung haji. Saudara-saudara, dananya ada, uangnya ada, tinggal kemauan kita. Kemauan kita berani atau tidak. Seperti apa yang ingin kita lakukan? Pembangunan koperasi, pembangunan UMKM, pembangunan pasar tradisional, pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi maritim, serta industrinya. Dan juga pembangunan yang dimulai dari daerah, pembangunan yang dimulai dari desa, dan infrastruktur. Inilah yang kami maksud sebagai jalan kebaikan yang akan membuat rakyat semakin sejahtera, yang akan membuat ekonomi kita kokoh dan berdaya saing tinggi sehingga ekonomi Indonesia betul-betul ekonomi yang berdikari. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Joko Widodo. Kini kami berikan kesempatan kepada Bapak Prabowo Subianto untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktunya sama, 4,5 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara moderator, Saudara Joko Widodo, calon presiden nomor 2. Malam ini kita membahas pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kita mengerti bahwa tujuan kita bernegara adalah untuk mencapai kemakmuran bersama. Masalahnya adalah bagaimana mencapai itu. Banyak program indah, bagus. Kita harus begini, kita harus begitu. Kita harus membangun ini, membangun itu, pendidikan gratis, kesehatan gratis dan sebagainya. Masalahnya dari mana uangnya? Dari mana sumber daya untuk kita pakai, untuk kita tumbuhkan kesejahteraan itu. Saudara-saudara sekalian, pada tanggal 7 September tahun yang lalu, Ketua KPK kita menyatakan bahwa kebocoran dan kehilangan kekayaan negara dari Republik Indonesia 1 tahun adalah 7.200 triliun. 1 tahun. Tim pakar kami menggunakan angka 1.000 triliun yang hilang. 1.000 triliun saja sudah fantastis, sudah luar biasa besarnya. Disinilah rencana kami, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, manakala kami menerima mandat dari rakyat Indonesia, ini sasaran kami. Kami ingin menutup kebocoran 1.000 triliun itu. Kami ingin menghemat, kami ingin memangkas, dan kami ingin mengalihkan yang 1.000 triliun bocor, kita alirkan untuk membangun ekonomi kerakyatan. Ekonomi untuk rakyat Indonesia, bukan rakyat untuk ekonomi. Kita ingin sekarang mengalirkan dana bukan dari desa ke kota, ke ibu kota, tapi dibalik dari ibu kota turun ke desa. Saya telah menandatangani deklarasi bahwa manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan alokasikan 1 miliar rupiah minimal 1 tahun untuk tiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Kita akan alirkan dana dari ibu kota turun ke rakyat Indonesia. Kami akan dalam 5 tahun meminimalkan korupsi dari APBD dan APBN. Kami akan naikkan penghasilan rata-rata rakyat Indonesia 2,5 kali lipat. Dari sekarang 3 juta per bulan menjadi 6 juta per bulan di ujung 5 tahun kami. Kami akan menambah sawah 2 juta hektar. Kami akan menambah 2 juta hektar untuk bioetanol. Kami akan membangun 3.000 km jalan raya, 4.000 km kereta api, 8 pelabuhan. Kami akan membuat bank tani dan nelayan, dan bank koperasi, dan juga lembaga tabung haji. Saudara-saudara, dananya ada,
uangnya ada, tinggal kemauan kita. Kemauan kita, berani atau tidak kita kerja keras, berani atau tidak kita pangkas kebocoran, berani atau tidak kita berantas korupsi. Itu tekad Prabowo Subianto, Hatta Rajasa, dan seluruh koalisi Merah Putih. Kami akan bekerja keras, sekeras-kerasnya untuk melakukan itu, sehingga penghasilan seluruh bangsa Indonesia akan naik. Kita akan menjadi negara kuat, kita akan menjadi negara terhormat, karena justru kita menjadi negara yang menguasai kekayaan kita sendiri. Kekayaan bangsa Indonesia harus untuk rakyat Indonesia, dan tidak boleh kita biarkan bocor terus atau mengalir ke luar negeri. Itulah tekad kami dan itulah keyakinan kami. Kami yakin manakala diberi mandat, kami akan mencapai tujuan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabowo. Dan di sesi berikutnya kami akan membedah visi misi yang baru disampaikan kedua calon presiden. Tetaplah bersama kami di debat Capres 2014. Anda kembali menyaksikan debat Capres 2014. Ini adalah seri penajaman visi dan misi. Pertanyaan pertama kepada Capres nomor urut 1, Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo, tadi dalam paparan Anda kurang lebih bisa dikatakan bahwa induk dari platform ekonomi ke depan adalah ekonomi kerakyatan. Saya rasa masyarakat menginginkan penjelasan yang lebih detail. Pertama, mengapa harus ekonomi kerakyatan dan bagaimana kebijakan yang akan dibuat untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan tersebut. Yang kedua, investasi Indonesia hari ini didominasi oleh penanaman modal asing. Padahal di dalam konstitusi ada pelaku ekonomi yang lain seperti koperasi, BUMN, dan swasta. Bagaimana strategi dan kebijakan investasi yang Anda tawarkan sesuai dengan konteks ekonomi kerakyatan? Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, Saudara Moderator. Ekonomi kerakyatan tidak lain adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang kita dasarkan kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu bahwa perekonomian kita harus berazaskan kekeluargaan. Kemudian bahwa sumber-sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh pemerintah. Jadi konsepnya, intinya adalah bahwa ekonomi harus ditujukan kepada penguatan dan pemberdayaan kekuatan rakyat. Tidak hanya pertumbuhan. Kita juga harus menjamin kondisi keselamatan dan perlindungan terhadap golongan rakyat yang tertinggal, yang kurang bisa mengikuti persaingan abad ke-21. Ini bedanya dengan kita sistem ekonomi Barat atau neoliberal, bahwa pemerintah kadang-kadang hanya sebagai wasit. Di kita tidak, pemerintah harus turun tangan, harus jadi pelopor, harus membela rakyatnya, tidak membiarkan kemiskinan, tidak membiarkan orang yang lemah harus bersaing dengan yang kuat. Kemudian iklim investasi atau kebijakan investasi, kami terbuka, kami mendukung investasi asing. Tetapi tentunya tidak boleh mematikan ekonomi rakyat. Harus kita perkuat koperasi, harus kita perkuat
usaha kecil dan menengah. Dan untuk itu kita harus mengalirkan dana yang lebih, yang masif, yang tidak tanggung-tanggung untuk memperkuat ekonomi rakyat. Ini adalah strategi kita dan ini sudah dirintis oleh pemerintah SBY dengan banyak program, dengan KUR, dengan PNPM, dengan juga dana bergulir. Sebagai contoh, dana bergulir yang sampai sekarang 5 triliun bisa menghidupkan 12 juta orang. Bayangkan kalau kita tingkatkan 4 kali lipat, 20 triliun, tidak hanya 5 triliun. Berarti 48 juta orang kita bisa dapat kehidupan. Jadi kita tidak anti investasi asing. Silakan masuk ke Indonesia, bawa uang. Jangan masuk ke Indonesia pakai uang Indonesia. Itu bukan investasi asing namanya itu. Ya kan? Itu akan memakai pasar Indonesia. Silakan masuk, bawa uang, silakan Anda jadi kaya dari Indonesia. Kita tidak keberatan. Tapi intinya habis. Ekonomi untuk rakyat. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabowo. Selanjutnya pertanyaan kami berikan kepada Capres nomor urut 2 Pak Joko Widodo. Tadi Bapak sudah menyampaikan visi mengenai ekonomi berdikari. Saya rasa masyarakat juga menginginkan penjelasan yang lebih detail mengenai hal itu. Pertama, mengapa Indonesia harus berdikari di bidang ekonomi dan bagaimana kebijakan yang akan dibuat untuk mewujudkan ekonomi berdikari tersebut. Kedua, dalam konteks ekonomi berdikari, bagaimana sikap Anda tentang utang pemerintah? Di saat dalam beberapa tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak selalu lebih rendah dari target. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pembangunan pasar tradisional, pembangunan ruang-ruang untuk PKL. Saya kira saya sudah menjalani itu dan membuktikan itu. Pengalaman saya membangun pasar waktu menjadi wali kota, pengalaman saya membangun pasar waktu menjadi gubernur, saya kira menjadi sebuah pengalaman yang sudah dibuktikan bahwa yang kecil-kecil ini harus diurus, PKL, pedagang pasar. Karena apa? Pasar tradisional adalah tempat produk-produk petani itu dijual. Tempat produk-produk hasil tangkapan nelayan itu dijual. Tempat pengrajin tempe, pengrajin tahu itu menjual dagangannya. Ada di pasar tradisional. Kalau yang kecil-kecil ini diurus dengan baik, tetapi dengan manajemen lapangan yang benar, bukan hanya akan dan bukan hanya rencana dan bukan hanya sebuah wacana di awang-awang, tetapi harus dibuktikan karena mereka ini membutuhkan bukti bahwa kita ini memang melakukan untuk mereka. Jadi, kalau ruang-ruang itu diberikan kepada pedagang pasar, mereka diberi tempat yang baik, pasar harus bersih, pasar tidak boleh becek, pasar harus ada tempat parkir, pasar harus diberikan zoning basah, zoning kering, zoning buah, zoning sayur. Saya kira produk-produk petani akan terus-menerus mendapatkan penghargaan dan mereka akan mempunyai nilai tambah yang baik karena bisa menjual langsung kepada konsumen lewat pedagang di pasar. PKL juga sama. PKL ini ekonomi mikro kita, ekonomi kecil kita. Tetapi di semua kota hampir tidak ada planning yang memberikan ruang kepada PKL untuk berjualan. Oleh sebab itu di mana-mana mereka selalu terusir. Dalam rencana ke depan, semua kota harus memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi PKL, artinya space untuk PKL harus diberikan. Kemudian mengenai ekonomi yang berkaitan dengan hutang, ini bisa kita selesaikan secara bertahap asal ada efisiensi di APBN. Asal kebocoran dan penyimpangan di APBN ini bisa dikurangi terus. Dengan cara apa? Membangun sistem seperti yang sudah sering saya sampaikan. Pakai e-budgeting, pakai e-audit, pakai
e-purchasing itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sehingga anggaran yang ada di APBN efektif, efisien, ada sisa itulah yang kita pakai untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Joko Widodo. Itu tadi pertanyaan penajaman visi dan misi, dan kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi dalam debat Capres 2014. Ya, baik. Masih di debat Capres 2014, kita akan kembali mengikuti jalannya debat yang akan segera dimulai di segmen ketiga ini, Afi ya? Ya, betul. Tadi di segmen pertama ada pemaparan visi misi dan juga di segmen kedua adalah ekonomi kerakyatan. Dan kita simak di segmen ketiga ini. Debat Capres 2014 putaran kedua. Di sesi ini, saya akan mengajukan pertanyaan yang sama untuk kedua calon presiden. Masing-masing memiliki waktu 3 menit untuk kembali menjawab. Kembali saya informasikan bahwa urutan penyampaian pertanyaan kepada calon presiden adalah sesuai dengan aturan dari KPU. Pertanyaan pertama untuk Bapak Joko Widodo. Kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu problem serius Indonesia hari ini. Padahal di dalam konstitusi ada amanat bagi pemerintah untuk menciptakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pertanyaannya, dalam hal kemiskinan, anggaran dan program kemiskinan selama ini sangat besar. Namun, pengurangan kemiskinan relatif kecil. Apa yang salah dengan hal itu dan bagaimana program Anda ke depan? Kedua, dalam hal ketenagakerjaan, bagaimana strategi dan sikap Anda mengenai kebijakan penciptaan lapangan pekerjaan dan pengupahan. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Untuk masalah kemiskinan, memang harus kita berani memberikan program-program khusus kepada masyarakat yang masih kurang beruntung. Tetapi bukan hanya disiapkan anggarannya saja. Yang paling penting menurut saya ada sistemnya yang dibangun. Sistemnya dulu yang dibangun. Oleh sebab itu, kenapa waktu menjadi wali kota dan menjadi gubernur, kami berkonsentrasi selalu di bidang pendidikan dan kesehatan. Karena apa? Di bawah keluarnya selalu itu. Oleh sebab itu ke depan, tadi sudah saya sampaikan, akan kita berikan yang namanya Kartu Indonesia Pintar seperti ini. Untuk masyarakat, anak-anak dari masyarakat yang kurang mampu akan kita berikan ini. Ini sistem yang dibangun, bukan menyiapkan anggaran saja. Kemudian yang kedua, juga akan kita berikan Kartu Indonesia Sehat seperti ini. Yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu, sehingga mereka bisa ke klinik, bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit. Saya kira dukungan-dukungan seperti inilah, sistem seperti inilah yang diperlukan rakyat, bukan menganggarkan. Menganggarkan larinya bisa kemana-mana, tetapi kalau sistemnya yang dibangun itu akan memberikan jaminan bahwa anggaran itu sampai kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya mengenai ketenagakerjaan. Investasi sangat penting bagi negara ini. Oleh sebab itu investasi ke depan, menurut saya harus semua didorong menuju ke daerah-daerah, terutama di provinsi-provinsi yang tingkat kemiskinannya besar. Harus didorong ke sana. Jangan sampai investasi itu hanya berkisar di Jawa dan di Sumatera, tetapi harus didorong ke wilayah-wilayah yang masih terjadi ketimpangan. Juga infrastrukturnya harus disiapkan, harus didorong menuju ke daerah-daerah, ke provinsi-provinsi yang tingkat kemiskinannya besar. Dengan cara itu,
yang ada di daerah tidak menuju ke kota. Dengan cara itu, yang miskin yang ada di daerah juga akan mendapatkan lapangan pekerjaan. Mengenai upah, saya kira juga sudah saya buktikan. Waktu menjadi gubernur di Jakarta, saya kira merupakan orang pertama, gubernur pertama yang berani menaikkan upah 44% naiknya saat itu, UMP kita. Dan saya diprotes oleh banyak kalangan pengusaha. Saya sampaikan kenapa diberikan kenaikan itu. Karena sudah 5 tahun tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jokowi. Selanjutnya untuk Bapak Prabowo Subianto, saya akan mengulangi pertanyaannya Pak. Kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu problem serius Indonesia saat ini. Padahal di dalam konstitusi terdapat amanat bagi pemerintah untuk menciptakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pertanyaannya pertama, dalam hal kemiskinan, anggaran dan program kemiskinan selama ini sangat besar, namun pengurangan kemiskinan relatif kecil. Apa yang salah dengan hal itu dan bagaimana program Anda ke depan? Kedua, dalam hal ketenaga kerjaan, bagaimana strategi dan sikap Anda mengenai kebijakan penciptaan lapangan kerja dan pengupahan? Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi kemiskinan dan pengangguran ini adalah sasaran daripada strategi pembangunan ekonomi kami. Strategi kami mengandalkan atau mengfokuskan pembangunan pada sektor pertanian dahulu. Kenapa pertanian? Karena pertanian bisa menyerap tenaga kerja yang banyak dalam waktu yang singkat. Kemudian pertanian bisa menghasilkan dalam waktu yang singkat pula. Sebagai contoh, beras, padi bisa dihasilkan dalam kurang 100 hari. Demikian juga jagung, 120 hari. Kemudian kita juga punya benih-benih yang unggul lainnya, yang bisa kurang dari 1 tahun, bisa banyak menghasilkan uang dan penghasilan. Jadi strategi kami adalah pertama di sektor pertanian. Ini bisa menyerap banyak sekali lapangan kerja. Ukurannya sekarang, benchmarknya adalah 1 hektar bisa menyerap 6 orang bekerja dari hulu sampai hilir. Di Sulawesi Utara kadang-kadang 1 hektar bisa 12 orang bekerja. Bayangkan sekarang kita masih punya 77 juta hektar hutan yang sudah rusak. Sudah rusak. Dan kerusakan hutan tambah terus. Strategi kami adalah sebagian dari hutan yang rusak itu kita robah jadi lahan produksi. Jadi sawah baru. Kami merencanakan 2 juta hektar sawah baru. 2 juta hektar sawah baru ditambah 2 juta hektar untuk bioetanol. Kita bisa bayangkan 4 juta hektar kali 6 orang bekerja. Itu adalah 24 juta orang bekerja dalam 5 tahun. Itu jawaban kami terhadap masalah kemiskinan. Orang yang tidak punya apa-apa tiba-tiba punya penghasilan. Dan penghasilannya juga tidak sedikit. Karena sasaran kita adalah tanaman yang bisa dapat harga yang baik. Selanjutnya, tenaga kerja. Kita dengan dorongan ekonomi yang akan tumbuh dengan pesat dan tinggi, ini juga akan menumbuhkan dan mengurangi pengangguran dan juga upah dengan sendirinya akan bisa kita naikkan karena kita dapat kelebihan uang. Masalahnya adalah sekarang Indonesia harus meningkatkan produktivitasnya. Kita tidak bisa hanya kerja sedikit-sedikit. Kita harus berpikir besar dengan strategi yang besar untuk kita mencapai hasil-hasil yang besar. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabowo. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua untuk Bapak Prabowo Subianto. Salah satu masalah Indonesia saat ini adalah pertumbuhan penduduk yang dinilai relatif tinggi. Sementara itu, kasus angka kematian ibu melahirkan naik dalam beberapa tahun terakhir.
Dengan latar belakang tersebut, pertanyaannya, bagaimana kebijakan Anda untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk? Berikutnya, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan layanan dan akses kesehatan, khususnya bagi perempuan? Waktu Anda 3 menit mulai dari sekarang. Benar sekali, saudara moderator, penambahan penduduk kita sangat luar biasa, terjadi ledakan penduduk. 5 juta orang tiap tahun lahir. Justru itulah strategi kami, tutup kebocoran, amankan kekayaan negara, dapat uang tunai, cash, uang cash tunai ini kita investasikan kepada kesehatan dan pendidikan. Dengan kesehatan dan pendidikan, kita bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan cara persuasif untuk menerima program-program keluarga berencana. Mau tidak mau, kita harus tingkatkan kembali program keluarga berencana. Kita harus investasi di puskesmas, di posyandu. Kita harus tambah jumlah dokter. Kita harus perbaiki gaji dokter, gaji perawat, gaji bidan. Ini kita tidak boleh tanggung-tanggung. Makanya tadi saya katakan, strategi kami adalah strategi dorongan besar, the big push strategy. Kita tidak bisa main-main dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang. Demikian juga untuk mengurangi angka kematian ibu-ibu. Sekali lagi, investasi besar-besaran, posyandu, puskesmas, rumah sakit, perbaiki gaji dokter, perbaiki gaji perawat. Ini semua membutuhkan uang. Dari mana uangnya? Dari produktivitas yang kita akan ciptakan. Dari penghematan kebocoran negara yang 1.000 triliun tadi. Ini adalah strategi besar kita. Jadi, saudara moderator dan saudara-saudara sekalian, kita mengerti tantangan-tantangan yang kita hadapi. Sekarang adalah bagaimana, cara apa, strategi mana yang kita harus lakukan. Ini membutuhkan suatu keberanian, ini membutuhkan kerja keras, ini membutuhkan disiplin yang luar biasa. Tetapi saya percaya totalitas daripada rencana yang besar ini, ya, tidak bisa kita lihat sepotong-sepotong, tapi totalitas. Kita amankan kebocoran, uang yang kita hemat, investasi di lahan-lahan dan sektor produktif, bangun pabrik, bangun irigasi, bangun waduk, bangun jalan raya, bangun kereta api, ribuan kilometer. Ini semua akan menumbuhkan roda ekonomi. Pertumbuhan kita akan sangat tinggi, dan dengan demikian uang kita untuk kita investasikan ke posyandu, program-program untuk bidan, untuk poliklinik, puskesmas, semuanya bisa berjalan. Kita akan punya uang untuk kita investasikan di bidang kesehatan dan pendidikan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabowo. Selanjutnya Bapak Joko Widodo. Sebelum itu saya akan mengulang pertanyaannya. Indonesia dinilai memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Sementara itu, kasus angka kematian ibu melahirkan naik dalam beberapa tahun terakhir. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan Anda untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk? Berikutnya, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan layanan dan akses kesehatan khususnya bagi perempuan? Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi kembali lagi kita harus melihat BKKBN kita. Ini harus dihidupkan dan diaktifkan kembali sehingga mereka berkampanye untuk masalah kelahiran, masalah pertumbuhan penduduk. Ini harus dimulai lagi mulai dari bawah, kampanye dimulai dari bawah lagi. Sehingga masyarakat sadar, ada kesadaran bahwa dua anak itu cukup. Bahwa 2 anak cukup. Karena sekarang ini kenapa mereka kembali ke anak yang 3 dan 4 dan 5? Karena kampanye mengenai kelahiran ini mulai menurun kembali. Oleh sebab itu, BKKBN sebagai institusi yang membidangi itu harus diperkuat lagi. Baik anggarannya,
baik untuk terjun ke bawah sehingga masyarakat sadar bahwa dua anak itu cukup. Kok dua terus? Kemudian mengenai angka kematian ibu yang naik dan layanan kesehatan bagi perempuan. Tadi sudah saya sampaikan, tetapi perlu saya ulang lagi bahwa ini adalah membangun sistem dan mengontrol sistem itu. Dengan cara apa? Ya dengan sistem kartu ini. Anggarannya ada, tetapi kalau sistemnya tidak dibangun, sistemnya tidak ada manajemen pengawasan yang baik, sistemnya tidak dikontrol di lapangan, percuma anggaran itu akan menguap kemana-mana. Kita dengan anggaran yang ada sekarang, saya tidak usah muluk-muluk, kita harus tinggi-tinggi mempunyai ini. Tetapi asal anggaran yang ada sekarang ini, dimanage, dikelola dengan sebuah sistem yang baik, dikontrol, dan dibelikan alat-alat yang real, yang tepat guna, yang dibutuhkan masyarakat, saya kira IFA-tes misalnya. Ibu-ibu bisa ke puskesmas untuk IFA-tes, cek apakah ada kanker rahim atau tidak. Ini penting sekali. Larinya akan ke sana. Dan juga ke rumah sakit. Kalau ibu-ibu sudah pegang ini, kartu Indonesia Sehat, mereka akan secara rutin bisa cek ke puskesmas, bisa cek ke rumah sakit dengan tidak dipungut biaya. Anggarannya ada. Jadi jangan membayangkan bahwa kita membutuhkan anggaran yang bertriliun-triliun. Anggarannya sekarang sudah ada, hanya sistemnya yang perlu dibangun. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko Widodo. Pemirsa, kami akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana dulu, debat Capres 2014 akan kembali sesaat lagi. Kembali di debat Capres 2014. Nah, ini sesi yang sangat menarik karena kedua calon diberikan kesempatan untuk saling bertanya. Masing-masing calon bisa menanyakan 3 kali. Setiap pertanyaan disampaikan dalam waktu 1 menit dan jawaban dalam waktu 3 menit. Kesempatan pertama untuk bertanya adalah Bapak Joko Widodo. Silakan. Waktunya 1 menit dari mulai sekarang. Bapak Prabowo, saya ingin menanyakan bagaimana pandangan Bapak mengenai DAU dan DAK. Terima kasih. Pak Prabowo, 3 menit waktu jawaban Anda dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. DAU dan DAK, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus itu harus kita tingkatkan untuk daerah-daerah. Itu hanya bisa kita lakukan kalau penghasilan negara tambah. Jadi dana ke daerah, dana ke kabupaten, dana ke kecamatan dan ke desa bisa naik kalau penghasilan negara naik. Inilah yang saya sudah bertahun-tahun berjuang di mana-mana, bagaimana caranya penghasilan Indonesia tidak bocor ke luar negeri. Selama ini sumber-sumber ekonomi kita dikuasai oleh sebagian besar orang asing atau perusahaan-perusahaan asing. Jadi nilai tambah dari kekayaan kita keluar. Bagaimana kita akan tambahkan DAK, DAU kalau uangnya selalu pas-pasan. Ini inti daripada masalah. Jadi saya menganjurkan kepada seluruh bangsa bagaimana caranya kita bisa mengamankan kekayaan negara itu. Baru kita alirkan dana ke daerah-daerah untuk mempercepat pembangunan. Saya kira itu. Terima kasih. Waktunya masih ada waktu, Prabowo. Pak Prabowo, masih ada waktu? Cukup? Oke. Berikutnya, kami persilahkan kepada
Pak Prabowo untuk gantian menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Joko Widodo. Waktunya 1 menit dari mulai sekarang. Pak Joko Widodo, kita mengerti bahwa kondisi ekonomi dunia kurang menguntungkan akhir-akhir ini. Pertumbuhan ekonomi dunia kurang lebih sekarang 3%, 3,3. Indonesia agak lumayan, tahun ini masih di atas 5%. Kalau seandainya Bapak terima mandat dari rakyat, apa target pertumbuhan ekonomi yang Bapak canangkan? Dan bagaimana strategi Bapak untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang Bapak targetkan itu? Terima kasih. Pak Joko Widodo, silakan menjawab. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Prabowo. Ke depan saya meyakini bahwa ekonomi kita akan bisa tumbuh di atas 7% dengan catatan-catatan. Yang pertama, iklim investasi beserta regulasinya itu betul-betul terbuka dan memberikan kesempatan kepada investor-investor lokal untuk bergerak menciptakan sebuah pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, di bidang perizinan yang terlalu lama seperti yang kita lihat sekarang ini, harus berani kita pangkas secepat-cepatnya agar investasi yang hadir di dalam pergerakan ekonomi kita itu betul-betul kelihatan mereka dilayani dan disambut. IMB misalnya, bisa IMB online. SIUP, bisa SIUP online. TDP, bisa TDP online. Saya kira cara-cara sistem seperti itu kalau kita lakukan dan investor diberikan kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan, untuk membuka investasi terutama di daerah-daerah, saya yakin insya Allah 7% bukan sesuatu yang sulit. Kemudian yang ketiga, arah industri yang ke ekspor harus dibuka seluas-luasnya, harus diberikan insentif yang sebesar-besarnya. Industri itu industri apa? Industri kecil yang ada di desa-desa, industri rumah tangga yang ada di kampung-kampung. Produk mereka bisa kompetisi di dunia, asal mereka diberikan ruang untuk memasarkan barangnya. Oleh sebab itu ke depan menurut saya dubes-dubes kita juga jangan hanya berdiplomasi saja, tetapi beliau harus juga menjadi marketingnya negara. Mereka harus bisa memasarkan produk-produk dari desa, produk-produk dari kampung-kampung yang mempunyai kualitas internasional. Saya kira kesempatan itu sangat terbuka karena kompetisi, mereka bisa berkompetisi, harganya kompetitif, kualitasnya juga baik, hanya mereka memerlukan dorongan dari pemerintah. Dengan cara-cara seperti itu, hal-hal yang konkret seperti inilah saya kira yang dibutuhkan oleh negara ini. Dan saya meyakini, saya ada pelaku 28 tahun di industri kecil, di industri kampung, dan saya meyakini ini bisa kita laksanakan asal negara hadir. Waktunya Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Pak Joko Widodo, silakan bertanya kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Bapak Prabowo, tadi Bapak kelihatannya banyak menyampaikan bahwa uang kita ini banyak. Tetapi kalau kita lihat dalam 2 tahun ini, kita mengalami yang namanya defisit perdagangan dan juga defisit APBN terjadi dalam 2 tahun ini. Apa yang salah menurut Bapak dalam hal ini? Terima kasih. Pak Prabowo, kami berikan kesempatan untuk menjawab dimulai dari sekarang. Terjadi defisit perdagangan dan defisit anggaran justru yang saya sebut tadi.
karena kekayaan negara bocor ke luar negeri. Ya, esensinya itu. Esensinya itu, Pak. Karena kekayaan negara keluar, kenapa keluar? Karena, sebagai contoh, kita punya persediaan crude oil, ya, minyak bumi, sudah juga menurun. Kita tambah import. Harga crude oil, harga minyak bumi naik di dunia, $100 per barrel. Jadi beban untuk impor kita sangat tinggi. Itulah terjadi defisit perdagangan. Defisit anggaran sama. Kebutuhan-kebutuhan kita, janji-janji para pemimpin, sebagaimana juga Bapak terus keluarkan kartu ini dan kartu itu. Itu Bapak bilang ada anggarannya. Ya, anggarannya ujung-ujungnya kan dari APBN. Nah, APBN dari mana? APBN tidak jatuh dari langit. APBN itu dari kekayaan negara. Dan kekayaan negara kita sekarang bocor. Pak Joko Widodo, itu esensinya. Ini yang saya perjuangkan kepada seluruh elit Indonesia. Kekayaan kita bocor. Ketua KPK 7 September 2013 mengatakan bocornya 7.000 triliun, Pak. Persisnya 7.200 triliun. Itu angka beliau. Angka saya 1.134 triliun bocornya. Jadi kalau Bapak tanya kenapa defisit perdagangan dan kenapa defisit APBN, itu intinya. Harus ada pemerintah yang berani untuk menutup kebocoran itu. Baru kita tidak defisit, bahkan kita bisa surplus. Kita nanti jadi negara macan Asia kembali. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Prabowo, kami berikan kesempatan sekali lagi untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Joko Widodo. Mulai dari sekarang. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan sangat penting. Selama ini kita sekarang wajib belajar 9 tahun. Saya bertanya, apakah Saudara Joko Widodo setuju bahwa wajib belajar harus 12 tahun? Dan apabila setuju, para pakar mengatakan ini butuh tambahan biaya sekitar 40 triliun. Apakah Bapak Joko Widodo juga setuju dengan penambahan ini dan sanggup untuk mendukung gagasan ini? Wajib belajar 12 tahun dengan peningkatan investasi di bidang pendidikan tambahan 40 triliun. Terima kasih. Pak Joko Widodo, silakan untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa pembangunan manusia itu dimulai dari bidang pendidikan. Oleh sebab itu pendidikan menjadi hal yang utama bagi kami. Tetapi memang pendidikan ini harus ada evaluasi dan harus ada perubahan. Menurut kami, pendidikan di tingkat SD itu 80% harus berbicara masalah yang berkaitan dengan pendidikan karakter, pendidikan akhlak, pendidikan mental, pembangunan sikap dan mental. Baru yang 20 itu yang pengetahuan. Yang di SMP 60-40. 60 itu adalah pendidikan karakter, 40-nya pengetahuan. Di SMA SMK baru 20-80. 80-nya pengetahuan dan keterampilan. Oleh sebab itu, dengan cara inilah kita akan mendapatkan manusia-manusia yang punya sikap mental, mempunyai etos kerja, mempunyai budaya kerja, sehingga ke depan apabila itu kita lakukan, kita akan mempunyai manusia-manusia yang mempunyai produktivitas tinggi dan mempunyai daya saing tinggi. Oleh sebab itu sekali lagi, pendidikan merupakan hal yang utama, yang tidak bisa ditawar-tawar. Berapapun yang dibutuhkan untuk pendidikan dalam rangka investasi kita ke depan, dalam rangka produktivitas, dalam rangka daya saing, itu akan kita berikan.
apalagi hanya 40 triliun. 40 triliun ini bisa dicari, gampang sekali. Asal efisiensi di bidang kelistrikan bisa kita lakukan. Dari BBM diganti kepada gas, dari BBM diganti kepada batu bara, itu sudah menghemat hitungan kami, 70 triliun bisa kita hemat dari situ. Masukkan saja ke bidang pendidikan, nggak ada masalah. 12 tahun merupakan hal yang menjadi kewajiban kita bersama, agar sekali lagi kita mempunyai manusia-manusia Indonesia yang punya produktivitas yang tinggi, mempunyai daya saing yang tinggi, sehingga kekayaan alam yang ada di negara kita ini dikelola oleh kita sendiri, orang-orang Indonesia, warga negara Indonesia, dan itu bisa kita lakukan kalau kita mempunyai manusia yang mempunyai pendidikan, yang mempunyai produktivitas, dan yang mempunyai daya saing. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga dari Bapak Joko Widodo. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Bapak Prabowo, kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini, bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, Tolong silakan. singkatan TPID bagaimana Pak? TPID ini untuk tim pengendalian inflasi daerah, Pak Prabowo. Terima kasih. Oke, silakan Pak Prabowo. Iya, saya kan tidak menguasai setiap singkatan. Bagaimana meningkatkan peranan? TPID, kalau itu adalah fungsi daripada pemerintahan, bagaimana meningkatkan peran? Ya, itu adalah tugas seorang kepala daerah untuk meningkatkan perannya itu. Itu kan tim pengendalian. Berarti kalau mau ditingkatkan perannya, ya itu fungsi daripada kepemimpinan dan manajemen pada kepala daerah masing-masing. Saya kira itu. Terima kasih. Waktunya masih ada Pak Prabowo? Cukup? Oke. Baik, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Prabowo Subianto. Silakan dimulai dari sekarang. Pak Joko Widodo, dari paparan Bapak dan pembicaraan Bapak tidak kedengaran tentunya, mungkin sudah ada perencanaannya, tapi tidak dibahas tentang infrastruktur. Negara kita sangat besar, tantangan bagi bangsa kita sangat-sangat besar. Bagaimana kita mau meningkatkan daya saing, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kalau Bapak tidak membahas sama sekali tentang infrastruktur? Tolong berikan gambaran apa rencana Bapak tentang infrastruktur ini. Jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan sebagainya. Terima kasih. Silakan Pak Joko Widodo, mulai Terima dari kasih Pak sekarang. Prabowo. Saya kira di depan tadi sudah saya sampaikan mengenai infrastruktur, tapi memang belum kita jelaskan. Infrastruktur di negara kita ini, menurut saya ke depan yang paling penting adalah tol laut. Tol laut ini penting sekali. Sehingga yang namanya kapal dari barat sampai ke timur, dari ujung Sumatera sampai nantinya di Papua, itu selalu ada. Bolak-balik. Kenapa ini harus ada? Karena yang kita lihat, semen yang ada di Jawa harganya 50-60 ribu. Di Papua bisa 1,2, bisa 1 juta, bisa 1,5 juta, bisa 500 ribu. Kalau tol laut ini kita bangun, deep seaport kita bangun di Sumatera, deep seaport kita bangun di Jawa, deep seaport kita bangun di Kalimantan, deep seaport kita bangun di Sulawesi, di
Papua, ini akan memberikan rasa keadilan. Karena nantinya harga semen di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Nusa Tenggara, di Papua itu akan sama atau hampir sama. Tidak seperti sekarang. Ada sebuah harga yang sangat berbeda sekali. Karena infrastruktur tidak dibangun berdasarkan kelautan. Karena kita ada negara maritim dan laut tidak diberikan perhatian. Kemudian yang kedua, dan laut, transportasi laut merupakan transportasi yang sangat murah. Saya berikan contoh lagi. Saya, ini pelaku, mengirim kontainer dari Jawa ke Eropa, dengan dari Jawa ke Papua, itu lebih mahal dari Jawa ke Papua, karena nggak ada tol laut. Nggak ada kapal besar yang selalu wirawiri dari ujung barat ke ujung timur. Yang kedua, yang murah untuk manajemen distribusi logistik, selain tol laut, yang kedua adalah double track kereta api. Baik yang ada di Sumatera, baik yang ada di Jawa, yang di Kalimantan, di Papua, double track kereta api ini penting sekali. Karena ini angkutan yang sangat murah, selain tadi kapal. Oleh sebab itu, uang yang ada harus dikonsentrasikan kepada infrastruktur yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Tol laut, kereta api itu menjadi penting bagi kita semuanya. Tidak hanya untuk distribusi logistik, tetapi juga bisa mengangkut orang dengan biaya yang sangat murah. Saya kira itu. Terima kasih. Kedua calon presiden dapat melanjutkan sesi pertanyaan ini setelah rehat berikut ini. Tetaplah bersama kami di debat Capres 2014. Anda masih menyaksikan debat Capres 2014. Ini saya kira sesi yang paling ditunggu-tunggu. Dalam sesi ini, kedua Capres kembali diberi kesempatan untuk saling bertanya dan menanggapi. Jadi, setelah jawaban pertama diberikan, Capres yang bertanya dapat menanggapi jawaban. Kemudian, Capres yang bertanya dapat menanggapi jawaban tersebut. Waktu untuk bertanya cukup 1 menit, dan untuk memberikan tanggapan 2 menit. Capres nomor urut 2 mendapat kesempatan pertama untuk bertanya. Bapak Joko Widodo, kami berikan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Bapak Prabowo, bagaimana pandangan Bapak mengenai pengembangan ekonomi kreatif? Karena ini sangat mengurangi banyak sekali pengangguran. Terima kasih. Silakan Pak Prabowo, 2 menit waktunya dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapak Joko Widodo. Ekonomi kreatif adalah sangat penting bagi kita, karena tadi jumlah penduduk kita sangat besar dan anak-anak muda kita sangat banyak. Kemudian ekonomi kreatif ini adalah bidang di mana kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Karena itu memang pemerintah, siapapun yang memimpin di masa yang akan datang harus investasi besar-besaran di bidang pendidikan untuk mendorong kualitas generasi muda kita sehingga ekonomi kreatif ini bisa menghasilkan suatu nilai tambah bagi bangsa kita. Jadi saya sangat mendukung ya, setiap upaya, setiap program untuk meningkatkan persaingan kita, daya saing kita di bidang
ekonomi kreatif. Disinilah mungkin keunggulan bangsa kita, karena kita juga punya naluri seni di darah kita. Kita punya naluri seni, rakyat kita punya bakat di bidang-bidang kreativitas, dan kalau ini diberi kesempatan, ini bisa menghasilkan sesuatu devisa yang banyak di alam abad ke-21, di mana sekarang banyak sekali perkembangan teknologi mengarah kepada teknologi maya, teknologi telematika. Saya sangat mendorong pengembangan ekonomi kreatif. Pak Joko Widodo, silakan menanggapi. Waktunya mulai sekarang. Ya, bidang-bidang ekonomi kreatif seperti musik, animasi, kemudian seni pertunjukan, kemudian video, kemudian produk-produk kreatif, baik desain bisa desain produk yang kita ini mempunyai kekayaan yang sangat banyak. Ini ruang-ruangnya belum diberikan dukungan penuh oleh pemerintah. Dan kita melihat kalau ini diberikan dukungan yang penuh oleh pemerintah, ekonomi kreatif kita ini akan bisa dikembangkan. Saya berikan contoh seni pertunjukan. Kita mempunyai budaya dari Sabang sampai Merauke yang luar biasa, banyaknya. Kalau itu dikerjakan dengan manajemen panggung yang baik, dikerjakan dengan manajemen lighting yang baik, dikerjakan dengan manajemen promosi yang baik, saya kira menjadi kekayaan pariwisata kita yang bisa kita tunjukkan kepada dunia. Animasi juga sama. Animasi kita, ini banyak kita ekspor ke luar. Banyak sekali kita ekspor keluar, tetapi yang menikmati banyak bukan kita, karena komandan yang ada di sini perusahaannya perusahaan-perusahaan dari luar. Oleh sebab itu, saya ingin kembali menyampaikan kepada Bapak Prabowo, bagaimana ekonomi kreatif ini bisa dibawa ke mancanegara, karena ini menyangkut anak-anak muda semuanya. Yang bekerja di ekonomi kreatif ini ada anak-anak muda kita, umur 20, umur 25, umur 30, semuanya banyak yang bekerja di bidang ekonomi kreatif ini. Terima kasih. Pak Prabowo, silakan menanggapi. Waktunya mulai sekarang. Baik, Saudara Joko Widodo dan saudara-saudara sekalian, ini tim penasehat saya mengatakan, apapun nanti, jangan pernah setuju dengan yang disampaikan Saudara Joko Widodo. Jangan pernah setuju. Itu nasihat, tapi saya ini bukan politisi profesional. Saya, kalau ide yang bagus, saya harus bilang bagus. Jadi saya tidak dengar. Saya tidak mau dengar penasihat saya. Saya ya sejalan dengan Saudara Joko Widodo. Ya. Dan ya bagaimana? Masa harus gak setuju? Kalau yang idenya bagus gak setuju, ya kan? Maaf ya, kali ini saya gak ikuti penasihat saya. Dan saudara-saudara, kalau ekonomi kreatif, saya hanya punya anak satu, dan anak saya memang bergerak di ekonomi kreatif. Dan dia sebagai desainer, dia juga sudah muncul di mancanegara, ya. Jadi saya, kalau soal itu ya, terima kasih, saya dukung Saudara Joko Widodo. Baik, terima kasih. Kini Pak Prabowo Subianto, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Saudara Joko Widodo, kita tahu sebentar lagi negara kita akan kemasukan
atau bukan kemasukan, harus menerima arus dari tetangga-tetangga kita. ASEAN Economic Community, Komunitas Ekonomi ASEAN tahun 2015 harus kita terima. Sudah kita setujui dan banyak dampaknya, juga banyak sekali nanti orang ASEAN boleh berusaha di Indonesia, boleh bekerja di sini. Saya mohon pandangan Bapak, bagaimana menurut Bapak cara menghadapi ASEAN Economic Community ini? Apa kita harus tinjau kembali atau bagaimana pemikiran Bapak? Terima kasih. Cukup. Silakan Pak Joko Widodo ditanggapi. Waktunya mulai sekarang. Terima kasih. Ya, ini sebuah fakta yang harus kita hadapi. Tahun depan ASEAN Economic Community sudah di hadapan kita. Tetapi saya meyakini dengan ekonomi kita yang tumbuh baik, dengan entrepreneur kita juga tumbuh sangat bagus, keberanian-keberanian untuk menerobos ke pasar global juga sudah dilakukan lebih dari 25-30 tahun yang lalu. Saya kira buat kita tidak ada masalah. Hanya pemerintah harus memberikan dorongan agar mereka menyerang lebih dahulu, masuk ke negara lain terlebih dahulu. Ini strategi. Yang kedua, pasar yang ada di domestik jangan sekali-sekali bisa dimasuki oleh pasar dari luar. Caranya seperti apa? Saya kira banyak sekali. Hal-hal yang berkaitan dengan perizinan misalnya. Saya kira daerah bisa memberikan kecepatan apabila memang itu adalah investor lokal, investor domestik. Dan kalau yang dari luar, ya nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit disulit-sulitin. Inilah saya kira memang semua negara melakukan itu, ada barier. Mereka menghambat tetapi tidak kelihatan. Dan ini saya kira tidak usah lewat sebuah instruksi. Saya kira semua orang tahu bahwa kita dengan nasionalisme kita, dengan ekonomi berdikari kita, saya kira kita bisa melakukan itu. Dalam jangka panjang tadi di depan sudah saya sampaikan, hanya ada satu cara, pembangunan manusia. Itulah yang akan menjadi daya saing kita, produktivitas kita, dan itulah nanti yang akan menentukan kita menang atau tidak menang di dalam pertarungan di pasar. Saya kira itu. Terima kasih. Cukup. Pak Prabowo, silakan menanggapi. Waktunya mulai sekarang. Jadi kalau rincinya bagaimana nanti Bapak mensikapi umpamanya tuntutan daripada perusahaan-perusahaan dari luar, sebagai contoh ingin membuka cabang-cabang bank di kabupaten-kabupaten kita, satu. Atau bahwa kita harus membuka wilayah udara kita. Jadi nanti penerbangan-penerbangan ASEAN bebas terbang di antara kota-kota Indonesia. Ini apakah tidak akan merugikan kepentingan nasional kita? Terima kasih. Pak Joko Widodo, tanggapan Anda mulai dari sekarang. Iya, tentu saja kita sebagai pemerintah harus membuat regulasi-regulasi yang memberikan barier agar mereka tidak secara gampang masuk ke wilayah-wilayah kita. Sebagai contoh, tadi masalah hal yang berkaitan dengan perbankan. Saya kira BI mempunyai regulasi yang bisa memberikan hambatan-hambatan, yang bisa memberikan barier agar mereka tidak gampang sekali masuk ke tempat kita. Karena kalau kita lihat, kita mau mendirikan sebuah cabang bank di negara yang lain, tetangga kita, itu aja sangat sulit sekali. Saya dengar langsung dari beberapa perbankan, mereka ingin mendirikan perbankan di sana sangat sulit sekali. Tidak segampang di tempat kita. Oleh sebab itu, saya kira ada regulasi yang jelas dari pemerintah, agar juga hambatan itu ada. Kita terbuka, tetapi secara tertutup saya kira hambatan itu harus mulai dibangun. Dengan regulasi,
dengan peraturan-peraturan baik pemerintah pusat, baik BI, baik pemerintah daerah. Kita terbuka, tetapi sekali lagi yang utama adalah melindungi ekonomi kita, terutama yang berkaitan dengan ekonomi rakyat. Tidak bisa udara kita buka total, kemudian mereka bisa masuk ke semua daerah, dan yang menguasai daerah nantinya bukan pengusaha nasional, tetapi justru pengusaha dari sana. Saya kira kepentingan barier untuk regulasi itu. Jangan sampai memberikan peluang yang besar kepada mereka. Karena dimanapun kita ingin investasi, di negara manapun pasti ada bariernya. Entah lewat regulasi bisnis, entah lewat regulasi pemerintah, entah dihambat di biaya masuk, dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Joko Widodo, kami berikan waktu 1 menit untuk menyampaikan pertanyaan kedua. Waktu mulai sekarang. Bapak Prabowo, kami mohon klarifikasi atau penjelasan mengenai visi misi Bapak tentang anggaran desa yang di sana tercantumkan 1 miliar. Karena yang saya tahu di Undang-Undang Desa itu tidak ada angka 1 miliar, tetapi justru lebih dari ini. Bisa 1,4, bisa 1,3, bisa 1,2, tergantung luas wilayah, tergantung penduduknya, dan tergantung kemiskinan yang ada di daerah itu. Terima kasih. Pak Prabowo, silakan menjawab. Waktu mulai sekarang. Baik, waktu saya mencanangkan program itu dan saya buat deklarasi itu sebelum Undang-Undang Desa keluar. Jadi saya sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia juga didesak, saya juga Dewan Penasihat dari Induk Koperasi Unit Desa, didesak. Mereka sudah sebetulnya 7 tahun di DPR. Abdesi, organisasi desa ini, Abdesi, Parade Nusantara, PPDI, sudah 7 tahun di DPR RI. Dan setiap tahun dibilang masuk tahun depan, masuk program tahun depan. Jadi tanggal 26 Oktober 2013 saya bikin deklarasi itu, saya umumkan, saya sebarkan, itu memacu semua fraksi di DPR RI, akhirnya keluar Undang-Undang Desa. Tetapi Undang-Undang Desa keluar masih harus diikuti, tentunya oleh peraturan pemerintah dan sebagainya. Inilah yang saya picu. Ya. Jadi kalau di atas 1 miliar, ya alhamdulillah. Kalau dihitung kurang dari 1 miliar, kita akan lengkapi. Karena saya katakan minimal 1 miliar. Dan hitungan kita, anggaran kita mampu untuk melaksanakannya. Terima kasih. Pak Jokowi, silakan menanggapi. Waktu mulai sekarang. Berarti Artinya bukan 1 miliar Pak Prabowo ya, karena siapapun nanti presidennya, karena memang sudah merupakan undang-undang, itu juga secara otomatis bahwa anggaran sebesar yang tadi saya sampaikan, sebesar bisa 1,1, bisa 1,2, bisa 1,3 itu tetap akan mengucur ke desa. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa visi misi mengenai anggaran desa 1 miliar itu berasal dari undang-undang, bukan dari visi misi Bapak Prabowo. Pak Prabowo, silakan menanggapi. Waktunya mulai sekarang. Saya tidak mempersoalkan berasal dari mana. Yang penting uangnya sampai ke rakyat di desa. Karena ini perjuangan rakyat desa 7 tahun. Mereka kirim delegasi 7 tahun berturut-turut. Jadi saya bikin deklarasi dan
dalam visi itu adalah komitmen. Nah, perkara sudah ada undang-undang desa, alhamdulillah. Kalau nanti angkanya tidak sampai 1 miliar, pemerintah Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, kita akan bekerja keras supaya bisa sampai 1 miliar atau lebih. Itu komitmen kami. Terima kasih. Waktunya masih ada? Pak, cukup. Ya kalau sudah selesai. Oke. Baik. Singkat, jelas. Terima kasih. Benar Pak? Terima kasih. Karena yang capek kita Pak ya. Mereka hanya duduk denger aja itu. Ya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Prabowo, kami berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kedua. Waktunya dimulai dari sekarang. Saudara Joko Widodo, kita mengerti bahwa ada kontrak-kontrak dari perusahaan asing bersama Indonesia yang agak merugikan kita, agak merugikan bangsa Indonesia. Bagaimana menurut Pak Joko Widodo harus kita sikapi? Apa kita biarkan atau kita lakukan tindakan-tindakan tertentu? Saya mohon jawab. Pak Joko Widodo, jawaban dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Prabowo. Kita harus menghormati semua kontrak yang sudah ditandatangani. Tidak bisa ujuk-ujuk kita kemudian kita ambil, kan tidak mungkin. Oleh sebab itu, penghormatan terhadap kontrak yang telah disepakati itu merupakan pembangunan kepercayaan bagi investasi di negara ini. Tetapi kalau nantinya sudah habis, tentu saja kita akan kalkulasi kembali. Kita akan hitung kembali apakah akan kita ambil. Kalau memang menguntungkan kita ambil, ya akan kita ambil, tentu saja. Apakah yang mengambil itu BUMN? Ya silakan. Atau mereka akan kerjasama? Juga silakan. Tetapi yang paling penting menurut konstitusi bahwa kekayaan alam itu sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Intinya di sana. Intinya di sana. Oleh sebab itu, yang paling penting adalah dikalkulasi. Yang paling penting adalah dihitung. Apakah kerjasama dengan BUMN? Apakah diambil total oleh BUMN? Semuanya perlu dikalkulasi. Kita tidak bisa mengeneralisir karena ini adalah masalah yang berkaitan dengan sebuah kontrak. Tetapi saya setuju bahwa kekayaan alam itu harus digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan harus menguntungkan negara, bukan menguntungkan negara asing. Terima kasih. Oke, Pak Prabowo, tanggapan Anda dimulai dari sekarang. Jadi, Saudara Jokowi, bagaimana dengan kontrak yang sangat merugikan kita, tapi masih jangkanya masih sangat panjang ke depan? Apakah kita tunggu 20 tahun lagi sampai selesai dengan kehilangan nilai tambah kekayaan bagi bangsa Indonesia? Atau ada langkah lain? Apakah tidak sebaiknya kita adakan perundingan ulang? Kita minta renegosiasi. Apakah tidak lebih baik kita renegosiasi kontrak-kontrak yang tidak menguntungkan bangsa Indonesia? Terima kasih. Silakan Pak Joko Widodo untuk memberikan tanggapan mulai dari sekarang. Ya, saya ini kan belum membuka kontraknya. Kalau kontraknya sudah kita buka, kemudian jelas poin-poinnya ada di situ jelas. Kemudian ada peluang untuk renegosiasi ulang. Saya kira akan segera kita lakukan itu. Kalau kita misalnya di dalam kontrak itu jelas bisa kita beli sekarang, ya kalau kita punya kemampuan, BUMN kita punya kemampuan, kenapa tidak kita beli sekarang kalau memang itu secara hitung-hitungan menguntungkan.
Tetapi kalau di dalam kontrak itu memang tidak ada peluang, tidak ada klausul di situ bisa renegosiasi, ya kita harus memberikan penghormatan terhadap kontrak itu. Tetapi menurut saya yang paling penting sekali lagi bahwa setiap kontrak yang ada ke depan memang harus dilakukan secara detail. Jangan sampai ada kerugian-kerugian di pihak kita. Jangan sampai entah yang namanya royalti, entah yang namanya pembagian keuntungan, entah yang namanya pajak, minerba, itu negara dirugikan dan rakyat tidak mendapatkan hasil dari sana. Kembali ke konstitusi bahwa kekayaan alam harus sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Arahnya ke sana. Oleh sebab itu, kontrak yang akan habis, kontrak yang mungkin jauh hari juga akan habis, tetap harus disiapkan dari sekarang. Tetap harus dikalkulasi, tetap harus dihitung mulai dari sekarang. Apakah diambil atau dikerjasamakan atau mau dibeli oleh BUMN. Saya kira inilah fakta yang harus kita hadapi dan saya kira siap untuk mengelola tambang-tambang itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Pemirsa, debat Capres 2014 akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.